upon the waters, the great unknowns, where feet may fail. And there I found you in a mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will raise in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat beribadah kembali di hari Minggu ini, 21 November 2021. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita semua masih diberikan kekuatan jasmani tubuh yang sehat dan boleh mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada di pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mengikuti ibadah ini dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah, puji.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang kembali ke hadirat Tuhan untuk beribadah secara online. Terima kasih atas segala anugerah-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sehingga kami masih diberikan badan yang sehat untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji nama Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam Amsal 14 ayat 26 dituliskan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ketika kita takut akan Tuhan, kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menghindarkan diri dari bahaya atau perbuatan dosa di sekitar kita. KPPK 423. Bapa Sorgawi memeliharaku. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bacaan bertanggapan dari KPPK nomor 45. Kita akan membacanya secara bergantian. Carilah Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka aku akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepadanya Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pokok doa dalam doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan kami di bumi Nusantara ini. Terima kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami, masyarakat bangsa Indonesia ini. Terima kasih dengan segala pertolongan Tuhan, pemerintah kami dan juga segenap seluruh masyarakat boleh bekerja sama selama ini untuk terus mengurangi ataupun menjaga, menghentikan penularan virus corona. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah boleh Tuhan itu berikan. Segala upaya daripada pemerintah dan seluruh masyarakat, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan semangat kepada pemerintah kami dan setiap kami masyarakat. Kami sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, bahkan sebagai gereja Tuhan, bahkan sebagai bangsa, kami boleh saling mendukung, mewujudkan kehidupan yang sejahtera, sehat, aman. Kami juga bersyukur Tuhan, karena Tuhan juga memimpin kami untuk kami bisa menjalankan seluruh kegiatan kami, pekerjaan kami yang mulai berputar seperti sedia kala. Kiranya Tuhan sendiri yang akan tetap menyertai, menolong, supaya kami juga tetap bekerja dengan tetap menjaga kesehatan, menjaga aturan ya Tuhan, kehidupan bersama-sama dengan orang lain. Kami juga memohon biarlah setiap kami, jemaat Tuhan yang bergumul dengan berbagai pergumulan kehidupan ini, baik itu kesehatan, baik itu masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kehidupan bersama di tengah masyarakat, bahkan juga masalah di dalam kami bekerja bagi Tuhan di tengah-tengah gereja. Kiranya Tuhan sendiri yang terus akan menyertai kami, memberikan kepada kami ketekunan, semangat, kesetiaan untuk kami benar-benar belajar untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk semuanya itu, supaya dengan tujuan yang sama, bahwa nama Tuhan itulah yang dimasyurkan. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya. Kami ingin menyatakan syukur kami, karena Tuhan juga mempersiapkan kami untuk terus boleh kami berbakti, baik itu
secara tatap muka yang terbatas, yang nantinya juga akan kami siapkan ya Tuhan untuk dalam kebaktian live streaming. Biarlah Tuhan yang akan memimpin, menjaga, menyertai, supaya kami di dalam menjalankan kebaktian itu, kami tetap aman, sehat ya Tuhan. Tetap kami mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami boleh mengerjakan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab dan mendatangkan berkat ya Tuhan. Kami menyerahkan majelis jemaat di gereja ini. Kiranya Tuhan juga menopangnya untuk tetap memiliki kekuatan, ketekunan, bekerja bagi Tuhan, untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang tertuang dalam visi misi yang harus kami wujud nyatakan bersama-sama dengan seluruh komisi yang ada. Kiranya Tuhan yang akan menyertai, memampukan. Tuhan juga yang akan memelihara, memimpin, memberkati ya Tuhan untuk komisi remaja yang sudah dimulai dan yang akan terus dikerjakan. Biarlah Tuhan juga akan menolong, menyertai untuk pengurus, untuk majelis pendamping, dan juga untuk komisi anak di dalam mengerjakan, mempersiapkan untuk pelayanan online. Tuhan juga menyertai semua pengurus komisi anak beserta juga majelis pendamping. Kami juga menyerahkan untuk komisi wanita, Febe, kiranya Tuhan juga akan menyertai untuk penginjil Evelyn dan juga untuk segenap pengurus untuk terus mengerjakan, memikirkan untuk karya pelayanan bagi kaum misi wanita di saat-saat seperti ini. Biarlah boleh mengerjakan apa yang memang terbaik ya Tuhan, yang harus dipikirkan, dikerjakan bersama-sama. Tuhan juga akan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan, biarlah kasih kemurahan Tuhan itulah yang selalu kami rasakan, kami imani di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
lembah kegelapan, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku. Salam hari Minggu, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Kita bersyukur karena Tuhan itu memimpin kita untuk memenuhi undangannya pada hari ini, Minggu 21 November 2021. Kita bersyukur atas undangan dan pimpinan Tuhan. Kita bersama-sama akan berbakti pada pagi hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca merenungkannya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan itu menghimpun kami, Tuhan itu mengundang kami untuk kami boleh berbakti pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segala keberadaan kami, untuk segala pemeliharaan penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan saat ini, sesudah kami menyatakan segala hal kepada Tuhan, segala hati, segala pikiran kami kepada Tuhan melalui nyanyian, melalui doa pengakuan, biarlah saat ini kami juga merindukan Tuhan itu berbicara kepada setiap kami. Tuhan nyatakan kehendak-Mu, biarlah setiap kami dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk kami mengerti, untuk kami memahami dan juga mentaatinya. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus di dalam kami membaca merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Khotbah pada pagi hari ini didasarkan dari Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes. Pasal yang ke-11, ayat 25 dan 26. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Inilah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Sampai di sini firman Tuhan yang kita baca. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, memelihara di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang itu yang pernah menanyakan, apakah sebenarnya orang yang akan mengalami kematian atau seseorang yang menjelang hari kematiannya, apakah semua orang itu menyambut hari kematiannya itu dengan damai sejahtera? Apakah semua orang yang akan meninggalkan dunia ini semuanya memiliki rasa yang tenang dan aman?
Orang ini memiliki alasan. Karena dia setiap kali membaca iklan berita duka atau melihat poster untuk berita duka, selalu tercantum kalimat telah meninggal dunia dengan damai, telah meninggal dunia dengan tenang. Dia mengatakan, apakah semua orang menghadapi kematian itu dengan tenang, dengan damai, sejahtera? Nampaknya kematian itu bukan seperti sesuatu yang mudah seperti itu. Sesungguhnya tidak semua orang menghadapi hari kematiannya itu dengan damai, sejahtera, dan tenang. Oh, banyak, Ibu Bapak. Saya menjumpai orang-orang yang mungkin itu beberapa hari atau beberapa jam akan meninggalkan dunia ini. Dia memiliki rasa gelisah, ada ketakutan, ada ketidaktahuan, sehingga sesungguhnya tidak semudah seperti kalimat yang ada di iklan ataupun di poster berita duka itu. Tidak semudah dan tidak segampang yang kita pikirkan itu, bahwa semua orang yang akan meninggalkan dunia ini, orang-orang yang mati, semuanya itu dengan tenang dan damai. Sesungguhnya kematian itu sebuah proses yang disertai dengan gejolak perasaan, yang tentunya itu sesuatu yang bermacam-macam. Ada orang yang gelisah menjelang ajalnya. Dia meronta-ronta. Dia tidak bisa menerima. Dia merasakan bahwa dia itu masih terlalu muda untuk meninggalkan dunia ini. Sehingga dia meronta-ronta. Dia berteriak-teriak. Dan memang sesudah itu beberapa saat dia meninggal dunia. Ada orang yang juga dengan gejolak perasaannya, karena dia itu khawatir, dia itu memikirkan bagaimana dengan semua kekuasaan dan semua kekayaan yang saya miliki ini. Dia belum rela melepaskan semuanya itu. Sehingga menjelang kematiannya, dia sedih, dia penuh dengan kegelisahan, kekecewaan, amarah. Bahkan juga ada orang menjelang kematiannya, dia itu sepertinya dia harus memikirkan bagaimana kalau bisa saya ini diberi kesempatan lagi. Karena saya menyesali saya telah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dia merasa gagal, sehingga dia ingin diperpanjang usianya itu supaya dia bisa memperbaikinya. Sehingga ketika menjelang hari kematiannya, dia sedih, dia kecewa, dia membisu, dan akhirnya memang meninggal. Ibu bapak saudara sekalian, sesungguhnya memang kematian itu seakan memang memisahkan kita dari konteks hidup kita sehari-hari. Kita rasanya harus rela berpisah dengan orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Kita harus bisa melepas segala kesukaan kita, seluruh kegiatan yang kita sukai. Kita harus bersedia
melepas itu semua. Dan kita juga harus rela melepas kehilangan segala yang kita miliki selama ini. Sehingga sesungguhnya kematian itu bukan sesuatu yang mudah, yang setiap orang bisa merasa tenang dan damai. Ada gejolak perasaan. Pemazmur pun di dalam Mazmur 88 itu juga berdoa. Ketika dia tahu bahwa hari kematiannya itu sudah dekat, dia masih ingin berbuat banyak untuk Tuhan dan sesamanya. Oleh sebab itu dia minta jangan dulu hidupnya ini diberhentikan. Lah tapi ibu bapak, bagaimana kita itu sesungguhnya sebagai orang percaya, kita itu bisa menyambut hari kematian kita itu dengan damai sejahtera, dengan tenang seperti yang tertulis di iklan selama ini. Telah meninggal dunia dengan damai, telah meninggal dunia dengan tenang. Bagaimana? Nah, Injil Yohanes pasal 11 itu mengajarkan kepada kita. Karena di dalam ayat 15, Yohanes 11 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan, mari kita itu harus belajar percaya. Belajar percaya kepada Tuhan Yesus tentang makna hidup ini. Supaya kita itu bisa menyambut kematian kita itu dengan damai sejahtera. Sesungguhnya inti daripada ajaran Tuhan itu terdapat di dalam ayat 25, di mana dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup di sini bukan kehidupan yang sementara, tapi hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya. Jadi kalau kita kehilangan hidup yang sementara, enggak masalah. Kita memiliki hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Inti ajarannya Tuhan itu seperti ini. Sehingga baik kita hidup di dalam dunia ini, maupun ketika kita hidup sesudah kematian kita, kita tetap memiliki damai sejahtera. Karena Tuhan memiliki hubungan dengan kita yang tidak berhenti sampai pada kematian kita. Tuhan tetap dekat, tetap bersatu dengan kita. Damai sejahteranya itu tetap menyertai kita. Bukan berhenti pada hari kematian. Bukan berhenti ketika kita dimakamkan. Tapi damai sejahtera Tuhan itu, baik selama kita hidup di dunia yang sementara ini, sampai ketika kita itu hidup sesudah kematian, damai sejahtera Tuhan itu selalu menyertai kita. Sehingga sesungguhnya, ibu bapak sekalian, setiap kita, baik kita itu hidup saat ini, maupun ketika kita menyambut hari kematian kita, seharusnya kita tetap dengan damai sejahtera dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa Dia itu menyertai kita. Dia memberikan kehidupan kepada kita, kehidupan yang kekal. Kita boleh kehilangan, melepaskan kehidupan yang sementara ini, tetapi kita akan menikmati kehidupan selama-lamanya bersama dengan Dia. Lalu sesungguhnya ibu bapak, apa jaminannya? Apa yang menjamin kita bisa hidup, baik itu dalam sementara ini maupun ketika kita mati dengan damai sejahtera? Apa jaminannya? Oh, jaminannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia mengatakan di dalam ayat 25 itu, akulah kebangkitan dan hidup. Dia menjamin, jaminannya adalah dirinya. Dia adalah kebangkitan dan hidup.
kehidupan yang kekal melalui kebangkitannya, itu bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sehingga sesungguhnya setiap kita boleh belajar kepada Tuhan Yesus ini ketika kita menjalani kehidupan, baik kehidupan yang sementara ini maupun kehidupan sesudah kematian kita. Dengan damai sejahtera, kita belajar kepada Tuhan Yesus yang adalah jaminannya. Kita belajar mempercayakan diri kita kepada Dia, bahwa kehidupan kita setelah kematian itu pun ada dalam penguasaan Tuhan yang menjamin kita. Untuk itu memang Ibu Bapak, setiap kita orang percaya pun perlu kita itu pendampingan, perlu didampingi oleh Tuhan memang jelas, ataupun juga oleh orang-orang yang terdekat, saudara-saudara seiman. Setiap kita menghadapi kematian memang sesuatu seakan tidak kita ketahui dan mengerikan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mempercayakan hidup kita dalam hidup yang sementara dan hidup yang sesudah kematian, kita mengetahui dengan pasti bahwa hidup kita sudah diatur dan sudah dalam genggaman Tuhan. Saya teringat kepada kakak saya yang tahun lalu meninggal dunia karena kanker. Dia memang terkena kanker, mungkin sampai meninggalnya itu hanya kurang lebih 1 tahun. Sebelumnya memang dia belum percaya, belum menerima Tuhan Yesus. Dia orang yang sesungguhnya tidak suka berbicara tentang kematian. Tapi ketika dia itu mengetahui tubuhnya yang terkena kanker, dia mulai juga memikirkan tentang kematian. Ketika kondisinya semakin hari semakin menurun, saya tahu ketika saya ke rumahnya, dia selalu meneteskan air mata. Dia memang tidak mengungkapkan kegelisahannya, ketakutannya. Tapi saya tahu air matanya itu adalah air mata gejolak perasaannya, di mana dia tentu khawatir untuk meninggalkan dunia ini. Dia tidak tahu, tidak ada kepastian. Bersyukur pada Tuhan dalam proses yang semakin kondisinya semakin menurun, anugerah Tuhan itu boleh dialami oleh kakak saya. Melalui apa yang saya dan anaknya sampaikan, di mana memperkenalkan tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Allah. Roh Kudus bekerja, kakak saya menyambutnya. Memang setelah dia itu menyambut, dia percaya, kami doakan. Kakak saya memang menyatakan dia itu percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi kesedihan masih ada. Hari-hari yang dilalui masih dengan tetesan air mata. Namun saya tahu semakin lama dia juga semakin menurun, suaranya juga semakin mengecil, komunikasinya juga agak terbatas. 2 jam sebelum kematiannya, Tuhan memberi kesempatan kepada saya dan kakak saya untuk berbincang dan berdoa. Saya menanya tentang
kesiapan dia. Dia memang memejamkan matanya, tapi dia mengangguk. Dia memegang tangan saya, dan dia juga menyatakan dia siap. Ibu bapak yang kasih Tuhan, kematian memang tidak semua orang menjalaninya, menyambutnya dengan damai sejahtera dan ketenangan. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang mendapatkan anugerah untuk mengimani karya Tuhan Yesus itulah. Mereka yang meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup, yang menjamin setiap orang yang percaya kepada Dia ketika menyambut hari kematiannya, menyambutnya dengan damai sejahtera, dengan ketenangan. Ibu bapak, mari kita terus belajar pada Tuhan Yesus. Seperti Dia katakan, belajar untuk percaya kepada Dia tentang kehidupan. Kehidupan yang bukan hanya saat ini saja, yang berakhir di dalam kematian, bukan. Tapi kehidupan sesudah kematian pun. Kita perlu belajar dan menemukan rahasia kita bisa menyambut kehidupan yang sekarang, bahkan kehidupan sesudah kematian itu dengan damai sejahtera. Kiranya setiap kita dimampukan oleh Tuhan, diteguhkan imannya oleh Tuhan, untuk senantiasa mempercayai Tuhan yang adalah jaminan kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan yang adalah jaminan akan kehidupan melalui kebangkitan Tuhan. Tuhan menjamin kehidupan kami yang tidak berakhir di dalam kematian, tetapi kehidupan kami terus berlangsung dengan damai sejahtera dari Tuhan sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Tuhan nyatakan. Biarlah setiap kami, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih ini, supaya kami yang mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, kami semakin diteguhkan bahwa kami siap untuk menyambut hari kematian itu dengan damai sejahtera. Karena sesungguhnya damai sejahtera ada pada kami, bukan dalam kehidupan yang sementara ini, tetapi di dalam kehidupan sesudah kematian pun kami akan mengalami damai sejahtera bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hambanya penginjil Alvin. Tuhan Yesus memberkati pelayanan penginjil Alvin. Tiba saatnya kita akan mengembalikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan boleh ditransfer ke rekening yang tercantum di layar, ataupun boleh memberikan secara langsung kepada gereja di Jalan Kemayoran Baru nomor 21 Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kesehatan rumah tangga dan pekerjaan kita masing-masing. Amin. KPPK 50, hitung berkat satu persatu. Pasti kau tercengang akan karyanya.
Bait yang ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Itu berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terperi. Itu berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Itu berkat satu persatu, itu berkat yang melimpah padamu. Bait yang keempat. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai sorga. Itu berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Itu berkat satu persatu, itu berkat yang melimpah padamu. Itu berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah bernyanyi untuk Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami sekarang sudah mengembalikan berkat-berkat yang sudah Tuhan beri kepada kami melalui uang persembahan. Kiranya uang ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Kalam Kudus Kemayoran ini. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua sampai hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum memberi. Tuhan pakai persembahan uang ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian doksologi dan akan diakhiri dengan pujian Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita sepulang kita dari kebaktian ini. Mari kita wujudkan ibadah kita di dalam kehidupan ini dengan tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup itu. Untuk itu mari kita mengarahkan hati kita menyambut menerima berkat Tuhan. Kasih kemurahan Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan kekuatan dari Roh Kudus akan memampukan kita untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, mulai sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin.
Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian, silakan bersaat teduh sejenak. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.